Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Syifa Irianti. Nah, dengan NIM 051653536366. Eh, Kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 pelajaran Pancasila. Kali ini saya akan membahas proses lahirnya Pancasila dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Proses lahirnya Pancasila. BPUPKI, BPUPK. Awal mula perumusan. Sidang pertama BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tanggal 29 Mei 1945. Mr. Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara. Dan Presiden Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Peristiwa pentingnya, para tokoh bangsa dari berbagai latar belakang berdiskusi dan berdebat untuk menemukan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Terus, pidato bersejarah Bung Karno, 1 Juni 1945, hari lahir Pancasila, yang menghasilkan 5 asas, 5 dasar negara: 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat adat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Tuhan Yang Maha Esa. Saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, kata Insinyur Soekarno. Terus Piagam Jakarta, setelah merancangnya itu Piagam Jakarta dibuat pada tanggal 22 Juni 1945 melalui Panitia 9, dibentuk untuk merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar dengan anggota panitia Insinyur Soekarno, Abdul Qahar Muzakir, Kiai Haji Wahid Hasim, Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, Muhammad Yamin, Mr. Maramis, Ahmad Subarjo, dan Adik Sno Cokro Sujoso. Dengan rumusan awal, Piagam Jakarta memuat rumusan awal Pancasila dengan sila pertama ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Terus BPKI momen bersejarah pada tanggal 18 Agustus, sidang PPKI, Panitia Persiapan Indonesia sehari setelah proklamasi. Kompromi bersejarah, Muhammad Hatta menerima usulan dari tokoh-tokoh Indonesia Timur untuk menghapus 7 kata dalam sila pertama demi menjaga persatuan bangsa. Rumusan final yang terjadi pada sila pertama itu jadinya ketuhanan yang Maha Esa, sila yang dapat diterima dan menaungi seluruh keyakinan bangsa Indonesia. Hasil sidang PPKI adalah mengesahkan UUD 1945, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan memilih presiden dan wakil presiden, itu Presiden Insinyur Soekarno dan Prof. Muhammad Hatta. Nilai-nilai yang tercermin dari proses lahirnya Pancasila adalah musyawarah mufakat, para pendiri bangsa berdiskusi intensif mendengarkan berbagai pendapat untuk mencapai kesepakatan bersama, toleransi dan inklusivitas, kesediaan berkompromi demi persatuan, menghormati perbedaan keyakinan dan latar belakang, persatuan di atas segalanya, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan atau pribadi, dan keadilan dan kebijaksanaan urusan dasar negara yang adil dan dapat menaungi semua kalangan masyarakat Indonesia. Refleksi untuk generasi muda, ini yang dapat generasi muda kita yang dapat diambil: berani berdialog. Di era media sosial, kita sering terjebak dalam echo chamber. Pendiri bangsa mengajarkan pentingnya mendengarkan pendapat yang berbeda. Kompromi bukan kekalahan. Perubahan 7 kata adalah contoh kenegarawan, bukan tentang menang kalah, tapi tentang menemukan solusi terbaik bersama. 3. Persatuan dan keberagaman. Indonesia kaya akan perbedaan. Pancasila mengajarkan bahwa perbedaan adalah kekuatan, bukan ancaman. Relevansi di era modern, tantangan untuk generasi muda hari ini, hoaks dan polarisasi. Nilai musyawarah mengajarkan kita untuk verifikasi informasi dan tidak mudah terprovokasi. Intoleransi digital, toleransi pada para pendiri bangsa mengingatkan kita untuk menghormati perbedaan pendapat di dunia maya. Radikalisme Pancasila adalah benteng ideologi yang menjaga kita dari ekstrim dan konflik sosial. Semangat persatuan mengajak kita mendahulukan kepentingan bersama. Aksi nyata generasi muda menjadi agen perdamaian di media sosial, aktif dalam dialog berkelompok, melawan hoaks dan fakta, menghargai keberagaman dan keseharian. Pesan untuk kita semua, Pancasila bukan sekedar simbol atau hafalan. Pancasila adalah warisan perjuangan yang mengajarkan kita untuk tetap bersatu dalam perbedaan. Sebagai generasi muda, mari kita terus semangat musyawarah, toleransi, dan persatuan dari setiap tindakan kita. Jadilah generasi yang tidak hanya menghafalkan Pancasila, tapi menghidupi nilai-nilainya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.